saja, di video kali ini kita akan membahas soal-soal stoikiometri kelas 10 SMA. Tonton sampai habis ya. Nah, untuk soal pertama yang ditanya adalah rumus molekul. Diketahui ARX 32, ARY 16, MR suatu senyawanya adalah 80, massa X-nya adalah 40%. Berarti kalau massa X-nya 40%, sisanya adalah massa Y. Berapa massa Y-nya? Berarti massa Y-nya 100 dikurang 40, itu 60%. Nah, massa kalau 40% ini sama dengan 40 gram ya. Dan kalau massa Y-nya juga sama dengan 60 gram. Nah, bagaimana jika ditanya rumus molekul? Nah, jika ditanya rumus molekul, rumusnya adalah rumus MR senyawa akan sama dengan rumus empiris. Rumus empiris dikalikan dengan N. Berarti kita harus cari rumus empirisnya terlebih dahulu. Nah, untuk mencari rumus empiris, karena di sini ada dua unsur X dan unsur Y, maka kita cari mol masing-masing untuk kita dapatkan perbandingan indeks dari X dan Y-nya. Jadi rumus empiris X banding Y, X-nya molnya berapa? Mol X berarti gramnya ya, gram, masanya dibagi sama AR-nya. Kemudian untuk Y juga sama, gramnya dibagi sama AR-nya. Nah, gram untuk unsur X di sini masanya 40 dibagi dengan AR-nya yaitu 32. Kita bandingkan juga dengan gram Y-nya, 60, kita bagi dengan AR-nya 16. Kita dapatkan untuk 40 dibagi 32 dapat 1,25 banding 3,75. Nah, kita ambil bilangan awalnya saja, berarti 1 banding 3. Berarti rumus empirisnya 1 banding 3. Berarti X-nya 1, Y-nya 3. Nah, ini untuk rumus empirisnya. Lalu setelah kita temui rumus empirisnya, tinggal kita masukin ke rumus molekulnya. Rumus molekul ya sama dengan rumus empiris. Rumus empirisnya berarti kita pakai MR dari XY3 ya. MR dari XY3 dikali dengan N. Nah, untuk rumus molekul di sini kita tulis MR senyawanya ada 80 sama dengan MR XY3. Kita lihat di sini X-nya ada 1, berarti 1 kali ARX kita tambahkan dengan Y-nya ada 3, berarti 3 kali ARY ya dikali N. Berarti 80 sama dengan ARX tadi berapa? 32 ya, 1 kali 32 ditambah 3 kali ARY-nya 16 kali N. Berarti 80 sama dengan 32 ditambah 16 kali 3, 48 dengan N. Jadi 80 sama dengan 80 kali N. Berarti N-nya sama dengan 1. Nah, karena N-nya sama dengan 1, nah kita masukkan lagi ke rumus molekulnya. Rumus molekul berarti XY3 kita kalikan dengan N-nya 1 ya. Berarti XY3 dikali 1, X kali 1, X berarti ya Y3 kali 1, Y3. Berarti hasilnya XY3 ya, karena N-nya sama dengan 1. Maka jawabannya adalah yang C. Oke, soal nomor 2. Di sini ditanya massa nitrogen monoksida dan oksigen. Nah,
Kalau ditanya masa NO dan O2 berarti mau nggak mau kita reaksiin dulu. Di sini ada hidrogen oksida ditambah sama oksigen. Nanti dia akan menghasilkan hidrogen dioksida. Nah, kita lihat dulu reaksinya atau jumlah atom di kanan dan di kiri. Di kanan N-nya 1, di kiri N-nya 1. Sebelah kanan O-nya 2, sebelah kiri O-nya 3. Biar setara, yang kurang kita tambahkan di sini koefisiennya 2. Berarti O di sebelah sini 4, di sini O-nya baru 3. Biar sama-sama 4, berarti kita tambahkan di sini 2 ya. 2NO plus O2 menjadi 2NO2. Berarti reaksinya sudah setara ya. Jumlah atom N-nya 2, jumlah atom O-nya 2 kali 2, 4. Sini 2 tambah 2, 4. Nah, dari sini karena yang ditanya adalah massa NO dan massa O2, kita lihat diketahui ya di atas. Diketahui di sini ada massa NO2 dan MrNO2. Nah, kalau ada massa sama Mr, kita bisa dapatkan molnya. Berarti yang ini kita cari molnya dulu. Bagaimana rumus mol? Mol massa ya gram dibagi Mr-nya. Nah, kita lihat gram NO2 berapa? Atau massanya adalah 69 gram dibagi Mr-nya. Mr-nya 46. Hasilnya adalah 1,5 ya. 1,5 mol. Nah, dari sini kita cari mol masing-masing NO dan O2 dari mana? Dari perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Jika di sini diketahui 1,5 mol dan di sini berapa mol? Nah, kita lihat perbandingannya. Kalau di sini 2 koefisiennya hasilnya 1,5 mol, berarti kalau di sini koefisiennya 1, berarti caranya 1/2 dikali sama mol si NO2 tadi kali 1,5. Ya, setengah dikali 1,5 hasilnya berapa? 0,75. 0,75. Kemudian nanti yang di NO kita cari molnya. Jadi sama perbandingan mol sama dengan perbandingan koefisien. Nah, kalau di sini 2, di sini sama-sama 2, berarti 2/2 ya atau 1 ya dikali 1,5. Hasilnya berapa? 1,5. Nah, dari sini kita lihat molnya 1,5 untuk NO, O2 molnya 0,75. Nah, yang ditanya adalah massa. Nah, rumus massa apa? Nah, rumus massa ya tinggal molnya dikali sama Mr-nya. Berarti molnya dikali sama Mr. Untuk NO. NO molnya 1,5 dikali Mr si NO. NO Mr-nya 30. 1,5 dikali 30 berapa? 45 ya. Ini 45 gram. Lalu di sini massanya. Nah, massa O2 berarti mol O2 ini ya 0,75 dikali sama Mr-nya ya. Mr O2. Nah, berarti 0,75 kita kalikan Mr-nya 32 ya. Nah, 0,75 dikali 32 24 gram. Jadi jawabannya massa NO dan O2 berturut-turut adalah 45 gram dan 24 gram. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, di soal nomor 3, sini diketahui ada massa vanadium V2O5, Mr-nya massa kalsium dan Ar kalsium dan ArV. Nah, yang ditanya adalah jumlah zat si V-nya. Berdasarkan persamaan reaksi ini, ya kita cari dulu masing-masing molnya. Nah, sebelum kita cari masing-masing molnya, namanya persamaan reaksi, berarti harus kita setarakan jumlah atom di kanan dan jumlah atom di kiri. Jumlah atom masing-masing unsur. Nah, kalau di sebelah kiri CA-nya 1, sebelah kanan juga CA-nya 1. Nah, V-nya di sini 2, V-nya di sini 1. Nah, O-nya di sini 5, di sini O-nya 1. Nah, biar sama O-nya berarti kita tambahkan 5 koefisiennya di sini. Nah, berarti nanti CA-nya jadi 5. Di sini CA-nya baru 1.
kita tambahkan juga koefisiennya di sini. Nah, kita lihat lagi di sini V-nya sebelah kanan V-nya 1, sini V-nya 2. Berarti kita tambahkan koefisiennya di sini 2. Jadi dia sama V2 di sini 2. Berarti reaksi ini sudah setara. Nah, kalau reaksi ini sudah setara, kita mau cari jumlah zat atau massa si V-nya. Bagaimana? Kita lihat lagi diketahuinya. Nah, diketahui di sini ada massa sama MR V2O5. Oh, berarti kalau ada massa sama MR, dari sini kita bisa dapatkan molnya. Jadi kita cari molnya dulu. Di mol V2O5, massanya ya, gramnya kita bagi sama MR-nya. Gramnya yaitu 91 dibagi 182. Hasilnya adalah 0,5 mol. Nah, kemudian di sini diketahui juga massa Ca sama AR Ca, berarti kita bisa ketahui molnya. Jadi molnya di sini gram, kita bagi dengan AR-nya, ya karena Ca berarti AR. Gramnya di sini 120 ya, 120 dibagi sama AR Ca 40. Berarti 3 ya, molnya 3 mol. Nah, dari sini yang diketahui ada 3 mol untuk 5 Ca, ya koefisiennya di sini 0,5 mol, untuk koefisiennya 1. Nah, kalau perbandingannya tidak sama, ini 5 banding 1, ini 3 banding 0,5, berarti mau gak mau kita pakai reaksi pembatas, yaitu mula-mula bereaksi sama setimbang. Pakai mula-mula bereaksi sama setimbang untuk mengetahui berapa mol si V-nya untuk kita dapatkan jumlah zat atau massanya. Nah, ini 3 mol ini berarti mula-mulanya ya. Ini mula-mulanya 3 mol, Ca-nya mula-mulanya 0,5 mol V2O5. Mula-mula bereaksi, nanti setelah itu setimbang. Nah, kita lihat di sini. Di sini ada 3 mol sama 0,5 mol. Nah, mana yang paling cepat habis? Pasti yang paling cepat habis yang lebih sedikit molnya, ya kan? Berarti ini kita turunin. Jadi 0,5 mol. Dikurang jadi habis. Kemudian kita lihat kalau di sini 0,5 mol, koefisiennya 1. Kalau koefisiennya 5, berapa mol? Berarti nanti caranya 5/1 dikali 0,5. 5 dikali 0,5 berapa? 2,5. Ya, 3 dikurang 2,5, 0,5 mol. Nah, kalau di sini sudah yang bereaksi, tinggal kita geser ke sini. Nah, ini 5 CaO, ini sama-sama 5 koefisiennya, berarti 2,5 di sini ya. Karena koefisiennya sama. 2,5. Kita turunin 2,5 mol. Nah, yang ini yang ditanyakan, berapa mol V-nya? V-nya karena 2 ya, di sini 1 berarti 2/1 kali 0,5. 2/1 kali 0,5. Berarti 2 kali 0,5 1,0 ya, atau 1. Nah, 1 berarti nanti kita ini reaksi setelahnya enggak ada ya. Berarti 1 mol. Nah, V-nya sudah 1 mol, berarti nanti massanya berapa? Jumlah zat vanadium ini maksudnya massanya ya. Berarti massanya, massa V sama dengan rumus massa apa? Kalau massa itu kan gram, berarti massa mol dikali mr ya, atau mol dikali AR karena V doang ya. Berarti mol dikali AR. Molnya berapa? Molnya dari reaksi pembatas dapat 1 mol. Berarti 1 mol dikali AR-nya. AR-nya 51. Berarti jawabannya adalah 51 gram. Ya, berarti jawabannya adalah B. Nah, bagaimana teman belajar? Sudah paham kan? Kira-kira kita mau bahas materi apa lagi? Silahkan komen di kolom komentar ya. Atau DM ke Instagram @sisi_eureka. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Bye.